Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai proposal program kreativitas mahasiswa Delifayur aplikasi pesan antar sayuran. Dengan bidang kegiatannya PKM kewirausahaan dan ketua kelompoknya yaitu Nurozon Ahmad Sulaiman, NIM 1806615, dan anggotanya yang terdiri dari 3 orang yaitu Dava Nur Salim 1805281, Faradil Anjani 1800363, dan Feby Salsabila 1807638. Adapun pembahasan yang akan saya presentasikan pertama kali yaitu mengenai alasan ide bisnis ini. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia mau tidak mau memberikan dampak di berbagai aspek kehidupan kita. Berbagai macam cara termasuk himbauan telah dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai penularan wabah COVID-19 ini dengan cara tetap berada di rumah dan menerapkan physical distancing. Kini kita tidak bisa terlalu sering pergi ke pusat perbelanjaan atau pusat keramaian mengingat risiko penularan virus yang sangat tinggi. Di saat seperti ini, semua keluarga berkumpul di rumah dan mau tidak mau kita akan lebih sering memasak santapan di rumah dibanding hari-hari sebelumnya sebelum terjadi wabah COVID-19 ini. Memasak makanan sendiri merupakan salah satu cara untuk meminimalisasi penularan virus. Selain itu, dalam memasak sendiri, kita bisa menjamin kebersihannya. Namun, bagaimana kita bisa memperoleh bahan sayuran untuk memasak jika kita tidak bisa pergi ke tempat keramaian seperti pasar dan supermarket dan tidak ada penjual sayur yang biasa berkeliling ke pemukiman warga? Atas dasar itulah kami mengusungkan ide Delifayur sebagai salah satu alternatif dalam memecahkan permasalahan tersebut. Delifayur merupakan sebuah aplikasi pesan antar belanja sayur online yang dapat memudahkan masyarakat di tengah pandemi ini. Namun produk jasa yang kami tawarkan ini tidak hanya berguna saat terjadi wabah saja, melainkan dapat juga digunakan pada situasi normal, seperti biasa. Selain memberi kemudahan berbelanja, Delifayur juga menjamin kualitas sayuran yang baik dan konsumen tidak perlu repot-repot pergi ke pasar untuk mendapatkan harga sayuran yang lebih murah. Konsumen cukup memesan melalui smartphone dan berdiam diri saja di rumah. Kemudian nanti pesanan sayur akan diantarkan sampai ke depan rumah konsumen. Kemudian di sini ada analisis aspek positif dan negatif. Untuk analisis aspek positif dari ide bisnis ini yaitu yang pertama, memudahkan konsumen berbelanja sayur-sayuran tanpa harus pergi keluar rumah, pasar, atau supermarket. Yang kedua, penggunaan aplikasi dalam pemesanan yang memberikan kepraktisan dan kemudahan kepada konsumen. Yang ketiga, sayur yang dipesan akan dikirimkan ke rumah konsumen. Yang keempat, harganya yang terjangkau dan sayur yang berkualitas. Kelima, dapat membantu para pedagang sayur keliling dengan menjadikan mitra usaha. Keenam, dalam aplikasi akan tersedia fitur yang menyediakan berbagai jenis resep masakan disertai dengan video tutorial yang dapat membantu para konsumen. Yang ketujuh, belum adanya sistem yang berbasis aplikasi yang dapat mengatur tukang sayur keliling. Dan yang terakhir, sedikit pesaing yang memiliki jenis usaha yang sama. Sedangkan untuk analisis aspek negatifnya yaitu harus selalu up to date mengenai harga sayur mayur di pasar. Kemudian membuat aplikasi yang bagus dan mudah digunakan oleh konsumen, mengingat salah satu target pasar kami yaitu para ibu rumah tangga. Yang ketiga, harus meyakinkan masyarakat untuk memakai jasa pesan antar sayur berbasis aplikasi ini. Yang keempat, memerlukan bimbingan dari orang yang ahli dalam menjalankan bisnis ini. Yang kelima, memastikan barang yang dipesan konsumen terjaga kualitasnya. Dan yang terakhir, harus mengajak dan meyakinkan para pedagang sayur keliling untuk menjadi mitra usaha kami. Kemudian yang selanjutnya ada analisis SWOT. SWOT itu terdiri dari Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threat. Untuk strengths atau kekuatan dari ide bisnis ini yaitu yang pertama, penggunaan aplikasi dan pemesanan yang mudah dan praktis. Kami beri poin +5. Sayur yang dipesan akan dikirimkan ke rumah konsumen +4.
memudahkan konsumen berbelanja sayur-sayuran tanpa harus pergi keluar rumah, pasar, atau supermarket. Poinnya plus 4. Harga terjangkau dan sayur yang berkualitas. Poinnya plus 3. Di dalam aplikasi tersedia juga rekomendasi berbagai resep masakan. Poinnya plus 4. Dan aplikasi mudah didapatkan secara gratis dengan melalui Play Store. Poinnya plus 5. Total poin untuk Strange yaitu 28. Sedangkan untuk weakness-nya yaitu bisnis tidak dapat berjalan jika akses internet tidak memadai. Minus 3 poinnya. Kemudian harus selalu update mengenai harga sayur mayur di pasar. Minus 2. Tidak sedikit konsumen yang masih kesulitan menggunakan teknologi, terutama konsumen usia 40 tahun ke atas. Minus 2. Dan wilayah bisnis hanya terbatas pada kota Bandung dan sekitarnya. Minusnya poinnya plus minus juga, dengan total nilai minus 9. Kemudian opportunities atau peluangnya yaitu belum ada sistem yang berbasis aplikasi yang dapat mengatur tukang sayur keliling. Poinnya plus 4. Bermitra kepada tukang sayur keliling sehingga ada sistem yang membantu penjualan mereka. Plus 5. Menciptakan inovasi dan kreativitas sebagai solusi di tengah wabah COVID-19 dan menciptakan aplikasi yang ke depannya dapat lebih berkembang untuk mempermudah masyarakat. Dua-duanya poinnya plus 4. Dan masih sedikit pesaing bisnis yang sejenis. Poinnya plus 3. Total perolehan skor untuk opportunities yaitu plus 20. Kemudian ada threats atau tantangan. Yang pertama itu meyakinkan masyarakat untuk memakai aplikasi ini. Poinnya minus 3. Mencari mitra tukang sayur keliling. Minus 3. Kondisi harga pasar yang berubah-ubah. Minus 2. Dan membuat aplikasi yang mudah digunakan bagi masyarakat. Poinnya minus 2 juga. Total perolehan skor yaitu minus 10. Kemudian untuk menentukan kuadran posisi, di sini harus mengetahui trik koordinatnya dengan mencari selisih dari skor S dan W dan juga selisih dari skor O dan T. Di sini selisih S dan W-nya itu 19, sedangkan selisih untuk OT-nya 10. Untuk menentukan titik koordinat X, di sini selisih SW dibagi 2 yaitu 9,5 hasilnya. Sedangkan untuk koordinat Y didapatkan dengan cara selisih OT dibagi 2 yaitu 5. Jadi dapat diperoleh titik koordinatnya itu 9,5 dan 5. Dari perhitungan di atas, ide bisnisku ini berada di kuadran 1 dengan strategi yang cocok digunakan yaitu strategi agresif. Kemudian di sini ada analisis strategi menggunakan matriks BCG. Tahap yang dilakukan pertama itu dengan mengidentifikasi faktor eksternal dan internal perusahaan. Faktor internal itu terdiri dari strength dan weakness, sedangkan faktor eksternal itu terdiri dari opportunities dan threats atau ancaman. Nah, sedangkan untuk strategi dari strength dan opportunity-nya itu yaitu dengan cara mempertahankan harga dan kualitas agar mendapat kepercayaan dan loyalitas dari konsumen. Sedangkan strategi untuk WO atau weakness opportunity yaitu dengan cara membuat aplikasi yang menarik dan mudah digunakan dan mengajak tukang sayur keliling di daerah lain sebagai mitra dengan menawarkan berbagai keuntungan. Sedangkan strategi untuk TS atau Treats Strange itu dengan meyakinkan masyarakat untuk memakai aplikasi ini dan menawarkan berbagai keuntungan dan kelebihan seperti kemudahan, harga yang terjangkau, dan kualitas yang baik. Sedangkan untuk strategi WT atau weakness trade yaitu dengan mengikuti perkembangan kenaikan atau penurunan harga barang di pasaran agar sesuai dengan harga pasar dan melakukan promosi dengan gencar untuk menarik minat konsumen. Kemudian tahap selanjutnya dengan menganalisis matriks IFE dan EFE yaitu dengan cara memasukkan bobot dan peringkat kemudian skor di masing-masing SWOT tadi. Skor itu merupakan perolehan dari bobot dikali peringkat. Kemudian di sini didapatkan hasil bobot skor faktor internal yang terdiri dari kekuatan dikurangi kelemahan
hasilnya itu 0,35, sedangkan untuk bobot skor faktor eksternal yang terdiri dari peluang dikurangi ancaman dengan hasil 0,86. Nah, melalui perhitungan tersebut, maka diperoleh koordinat untuk analisis SWOT atau matriks BCG ini, yaitu 0,35 dan 0,86. Sama juga seperti kuadran posisi tadi, menempati kuadran 1. Untuk matriks BCG, kuadran 1 itu merupakan star. Nah, sehingga strategi yang bisa digunakan yaitu dengan strategi penetrasi pasar dan pengembangan pasar atau produknya. Kemudian setelah analisis matriks BCG, ada analisis pesaing. Terdapat beberapa pesaing yang memiliki jenis bisnis yang serupa. Di antaranya ada sayur box, tukang sayur.co, dan sayur baba. Untuk sayur box memiliki kelebihan yaitu mengambil produk langsung dari petani, menawarkan harga sama dengan harga kebun, menyediakan berbagai promo dan beragam metode pembayaran. Sedangkan untuk kekurangannya, masih banyak produk yang kurang sesuai dengan pesanan pembeli dan tidak dapat di-refund bila barang rusak. Cara mengatasi persaingan ini yaitu dengan memastikan produk-produk yang dikirim terjamin kualitasnya. Sedangkan untuk tukang sayur.co, kelebihannya itu harganya merupakan harga pasar. Produk dikemas ulang dan sudah banyak memiliki respon positif. Sedangkan untuk kekurangannya, ongkos kirim yang mahal, masih ada produk yang tidak sesuai dengan pesanan pembeli, masih sering terjadi keterlambatan dalam pengiriman, dan kurang mudah melakukan pesanan lewat aplikasi. Cara mengatasinya yaitu dengan mengajak tukang sayur keliling sebagai mitra yang sudah biasa berkeliling di daerah wilayah tertentu, dan itu akan menekan harga ongkos kirimnya karena sudah masuk ke dalam harga pembelian. Sedangkan untuk sayur baba, kelebihannya itu banyak produk yang ditawarkannya, gratis ongkos kirim, dan metode pembayarannya yang beragam. Sedangkan kekurangannya yaitu sulitnya aktivasi akun di aplikasi dan masih sebatas satu wilayah saja. Cara mengatasinya yaitu dengan memaksimalkan kemudahan dalam menjalankan aplikasi untuk para konsumen. Yang selanjutnya ada sumber daya utama dan sumber daya manusia yang kami gunakan dalam ide bisnis ini. Ide bisnis ini memanfaatkan aplikasi untuk memesan dan mengirimkan sayuran yang akan dipesan oleh konsumen. Komoditas sumber daya manusia yang akan dimanfaatkan untuk menjalankan ide bisnis ini yaitu dengan memanfaatkan para pedagang sayur keliling dan pedagang sayur di pasar sebagai mitra usaha bisnis. Selain itu, sumber daya alam yang dimanfaatkan yaitu berupa sayuran dan bahan makanan lainnya yang nantinya akan dibeli oleh mitra pedagang sayur keliling di pasar yang dekat dengan wilayah pengantaran pesanannya. Untuk bagian organisasinya, di sini terdiri dari pemilik atau ketua usaha, yaitu Nazwan, dan manajemen pemasarannya Dava Nur Salim, manajemen keuangannya Dava Nur Salim juga, manajemen produksi Feby Salsabila, dan manajemen sumber daya manusia Faradil Anjani. Adapun deskripsi kerjanya, pemilik atau ketua usaha bertugas sebagai pimpinan dalam usaha ini dan bertanggung jawab atas jalannya proses penjualan. Manajemen pemasaran bertugas sebagai manajer pemasaran yang bertanggung jawab atas pemasaran produk sampai kepada tangan pelanggan. Manajemen keuangan bertanggung jawab atas laporan keuangan dan mengelola keuangan di dalam perusahaan. Manajemen produksi bertugas untuk mengawasi jalannya proses produksi. Sedangkan manajemen sumber daya manusia bertugas untuk merencanakan dan mengkoordinasikan tenaga kerja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nama bisnis, logo usaha, dan filosofi dari nama serta logo usaha tersebut. Nama usaha atau nama bisnis yang kami ambil yaitu Daily Fayur. Daily Fayur sendiri diambil dari dua kata yaitu delivery dan sayuran. Diawali dari pandemi saat ini karena adanya keterbatasan
para konsumen untuk pergi ke pasar dan jarangnya penjual sayur keliling untuk berdagang. Ini menjadi inspirasi kami untuk menjalankan bisnis dari produk jasa kami gitu. Jadi produk jasa kami menjalankan kerjasama atau membuat mitra usaha dengan para tukang sayur keliling. Eh, jadi aplikasi kami ini bekerja sama dan merekomendasikan sayuran dari penjual sayuran keliling yang biasa ke wilayah-wilayah di daerah Bandung sendiri gitu. Aplikasi kami selain bertujuan utama untuk menjual sayuran, dengan tujuan kami selanjutnya yaitu untuk mengedukasi penjualan sayuran keliling agar kedepannya lebih mengenal tentang bisnis digital gitu. Khususnya ditakutkan adanya dimudahkannya untuk memudahkan para pedagang mengetahui kebutuhan serta keinginan dari para konsumen itu sendiri gitu. Lalu setelah mengedukasi dari para penjual sayuran, kami juga di aplikasi kami terdapat sebuah konten untuk memberikan rekomendasi resep-resep makanan yang sesuai dengan sayuran yang ada. Jadi di aplikasi kami ada sayuran-sayurannya, lalu ada rekomendasi sayuran apa sih yang akan dibuat pada hari itu gitu. Dan si emang mana yang biasa mengatakan di daerah wilayah tersebut. Lalu untuk logo dari produk bisnis kami, logo inspirasi kami ini digambarkan tentang kesederhanaan dan kesegaran dari sayuran, mengambil 3 aspek warna utama yang sesuai dan sederhana sesuai dengan zaman dan tren logo pada saat ini gitu. Ada 7 sayuran pada logo kami dan tidak menuliskan tagline dalam logo tersebut gitu, agar lebih terfokus kepada namanya. 7 sendiri di sini dimaksudkan biasanya angka 7 disimbolkan dengan angka kestabilan gitu. Jadi logo kami melambangkan kestabilan dari nilai sayur dan kestabilan dari sayuran, kesegaran dari produk kami yang sajikan gitu. Lalu di belakang dari nama serta sayuran tersebut ada empat corak warna dari 2 hijau ini. 4 logo tersebut menggambarkan wilayah dari Bandung Raya gitu. Ada Bandung Barat, Kota Bandung, Kabupaten Bandung, serta Cimahi. Jadi dari belakang ini disimpulkan bahwa kami itu berjualan di daerah Bandung gitu, yang dibagi dari 4 wilayah utama. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan produk atau jasa yang kami tawarkan. Produk atau jasa yang kami tawarkan adalah jasa pesan antar sayuran. Jadi kami menyediakan pesan antar sayur-sayuran melalui aplikasi dan bekerja sama dengan para tukang sayur keliling sebagai mitranya. Yang membedakan kami dengan produk atau jasa sejenis, yaitu kami menggunakan tukang sayur keliling yang biasa berjualan di rumah, di sekitar rumah, untuk memenuhi pemesanan dan pembeli, dan ikut membantu para tukang sayur keliling untuk mendapatkan pendapatan yang lebih dengan berjualan sayur keliling berbasis aplikasi. Keunikan dan keunggulan dari produk kami adalah kami hadir menawarkan kemudahan dalam menjalankan aplikasi dan memiliki fitur resep yang akan bisa dipesan oleh konsumen langsung dan dari aplikasi. Fitur resep akan langsung memesan bahan makanan yang akan dibuat langsung dalam satu paket. Cara mengenalkan keunikan dari produk kami adalah dengan cara uji coba dalam satu daerah. Jika hasilnya positif, akan melakukan sosialisasi langsung kepada konsumen untuk mengenalkan produk jasa ini, dengan cara memberikan potongan harga dan untuk pengguna untuk pemesanan pertama agar konsumen lebih tertarik menggunakan aplikasi ini. Selanjutnya saya akan memperlihatkan desain dari produk atau jasa yang kami tawarkan. Desain atau produk jasa yang kami tawarkan, pertama ada logo dari produk kami adalah Daily Fayur, dan ini ada halaman user interface kami dari halaman sign up, ada halaman login untuk masuk ke aplikasinya, dan halaman home-nya dari aplikasi kami. Baik,
Ini saya Feby Salsabila akan menjelaskan tentang manajemen pemasarannya. Manajemen pemasaran atau proses pemasaran, yang pertama segmenting atau segmentasi adalah pengelompokan konsumen menjadi beberapa kelompok sesuai dengan kesamaan ciri khas tertentu. Unsur-unsur variabel utama dari segmentasi pemasaran produk Delivyur adalah geografi meliputi negara, wilayah, daerah, kota, serta lingkungan. Produk Delivyur sendiri memiliki segmenting geografi negara-negara. Tentu saja negara Indonesia, Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, desa, kabupaten atau Kota Bandung, dusun di Kabupaten atau Kota Bandung. Kami menjalankan sistemasi berpusat di Kota Bandung sebagai salah satu dukungan wilayah penyebaran logistik organik se-Bandung Raya. Demografi meliputi jenis kelamin, usia, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, serta agama. Yang di Delivyur memiliki demografi bisnis. Dilihat dari sisi demografis bisnis ini ditunjukkan kepada remaja dan dewasa dengan jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, serta tidak melihat tingkat pendapatan, agama, namun tingkat pendidikan menengah ke atas. Jadi gak melihat pendapatannya itu tingkat atas atau tingkat bawah atau tingkat tengah. Jadi semuanya bisa termasuk, semuanya termasuk. Terus ada psikologi, yaitu mengenai psikologi yang berhubungan dengan kelas sosial. Produk kami dapat digunakan untuk segala kelas sosial ataupun berbagai gaya hidup. Jadi kita bisnis ini digunakan untuk segala kelas sosial ataupun berbagai gaya hidup, baik untuk orang yang pendapatannya kecil sampai orang yang berpendapatannya besar, yang tadi saya sudah bilang. Namun biasanya untuk usaha seperti ini konsumen kita ialah orang yang memiliki keuangan lebih. Hal ini dikarenakan dengan pendapatan yang tinggi maka kebutuhannya juga lebih diperhatikan. Perilaku meliputi kelompok berdasarkan pengetahuan konsumen yang memiliki pengetahuan akan manfaat dari Delivyur. Sikap jujur pengguna berkelanjutan, respon konsumen menerima dengan baik, kesetiaan dan pelayanan terhadap suatu produk, loyalitas pelanggan yang merasa puas atas layanan yang diakibatkan menggunakan sistemasi produk Delivyur. Yang kedua kan tadi segmenting, yang kedua targeting. Targeting adalah memilih calon konsumen dari kelompok konsumen yang telah dikelompokkan berdasarkan ciri tertentu untuk mengetahui mana yang cocok untuk ditawari produk kami. Konsumen yang dipilih setelah dikelompokkan berdasarkan segi geografi meliputi negara yang dipilih Indonesia. Di Provinsi Jawa Barat, di mana di Bandung adalah tempat sistemasi produk jasa kami dipasarkan. Dilihat dari sisi demografis, bisnis ini ditunjukkan kepada remaja dan dewasa dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, serta tidak melihat tingkat pendapatan, agama, namun tingkat pendidikan menengah ke atas. Kemudian dalam menentukan target pasar, perusahaan kami tergolong dalam dua pola. Pertama yaitu product specialization, dikarenakan produk yang kami tawarkan ini merupakan produk yang memiliki sistematik khusus yang jarang ada dipasarkan. Kedua, market specialization. Perusahaan kami melayani orang-orang yang ingin mengatasi permasalahan dalam pembelian sayur online yang masih segar. Yang ketiga ada positioning. Positioning dapat diartikan sebagai bagaimana sebuah perusahaan dapat memposisikan produknya di pasaran dan juga bagaimana agar konsumen dapat membedakan produk kami dengan produk pesaing perusahaan yang membangunnya dengan cara membangun brand image yang baik dan cara mencantumkan nama yang baik di pasaran dan promotion selling. Untuk mendapatkan kepercayaan yang baik dan konsumen ialah kami akan selalu komunikatif serta interaktif dengan konsumen gitu. Dan tentu saja andalan kami adalah hal layanan. Kami akan berusaha dengan maksimal karena tombak utama perusahaan kami adalah layanan. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi pemasaran marketing mix 4P, yaitu product, price, promotion, dan place. Pertama, produk jasa yang kami tawarkan ada Delivyur, yaitu jasa penjualan produk layanan sayuran dengan berbagai variasi dan kesegaran yang sesuai dengan keinginan. Bekerja sama dengan para penjual keliling sayuran dengan tujuan mengedukasi teknologi serta mengkoordinasi
mengarahkan para penjualan sayuran agar memilih sesuai dengan kebutuhan para konsumen. Price, yang kedua price, harga akan disesuaikan dengan produk yang dipilih sesuai dengan sistem program. Harga bahan makanan akan sama dengan harga yang biasa dijual oleh pedagang sayuran kepada pelanggannya, namun jika ada perubahan harga di pasar, kami akan segera mengupdate harga di aplikasinya. Yang ketiga ada promotion atau promosi. Promosi yang dilakukan yaitu pertama, penyebaran informasi secara langsung. Penyebaran ini yaitu mulut ke mulut atau word of mouth. Dan bisa saja mengikuti berbagai pameran kewirausahaan ataupun seminar kewirausahaan. Sedangkan penyampaian langsung kepada individu dapat diartikan secara langsung baik dengan mitra kami. Selanjutnya yang kedua, penyebaran informasi tidak langsung melalui media sosial seperti Facebook, Instagram, WA, Line, dan sebagainya. Yang ketiga, melakukan event-event dalam beberapa lokasi strategis di Bandung Raya untuk menyebarkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, serta mengedukasi akan pentingnya makan sayuran. Yang keempat, selalu mengecek kualitas sayur-sayur yang akan diorder agar terdapatnya kepercayaan pelanggan dengan sayur mayur yang diorder oleh deliverer itu segar. Yang kelima, kelengkapan sayur mayur yang dijual oleh para pedagang sayur. Yang keenam, selalu berinovasi dengan menyediakan fitur-fitur baru. Yang keempat, yang terakhir yaitu place. Kami memilih wilayah Bandung dan sekitarnya sebagai target pasar kami. Jadi place-nya itu Bandung, baru Bandung. Hal ini dikarenakan kami berkuliah di Kota Bandung dan beberapa dari kami berdomisili di wilayah Bandung. Selain itu, Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia, jadi kita bisa memanfaatkan peluang yang ada. Ada pula slogan atau tagline kami yaitu 4S1A, yaitu sayur segar siap antar. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat alur aktivitas produksi Deliviur. Yang pertama, kita mencari data pemasok sayur per daerah terdahulu. Yang kedua, memanage data atau mengkelompokkan sesuai daerah. Yang ketiga, perjanjian kontrak dengan pedagang sayur. Jadi, ketika kita sudah mencari data pemasok sayur yang terkenal di setiap daerahnya, kita manage data per daerahnya. Misalnya daerah kecamatan ini, kecamatan Rancasari mana saja, dan kecamatan Bojongsoang mana saja, seperti itu. Atau kecamatan Penyelukan atau dan yang lain-lain. Yang ketiga, baru perjanjian kontrak dengan pedagang sayur tersebut. Yang keempat, mengolah data pemasok sayur lebih dalam, seperti sayur mayur apa saja yang akan dijual. Setelah kontrak ya kita tanya-tanya tuh tukang sayurnya, dia mau ngejual apa aja di aplikasi kita, daging kah atau apakah gitu, macam-macam. Yang kelima, pembelian aplikasi. Sesudah pembelian aplikasi, kita bekerja sama dengan Google Maps dan membuka lapangan pekerjaan untuk para driver. Yang ketujuh, penginputan data ke aplikasi dan mengolah untuk menjadi aplikasi siap pakai. Yang kedelapan, percobaan pemakaian aplikasi. Yang kesembilan, setelah semua sudah siap pakai, promosikan kepada target yang dituju dan Deliviur siap dipakai. Prosesnya, proses pemakaian Deliviur ini adalah install aplikasi Deliviur yang gratis melalui Play Store. Yang kedua, kemudian pelanggan diminta untuk mengisi identitas diri, yaitu nama, nomor handphone, pilihan akses data melalui Facebook atau Gmail. Setelah itu, pelanggan akan diminta untuk mencantumkan lokasi tujuan pengantaran sayur tersebut. Deliviur akan merekomendasi para pedagang-pedagang sayur yang dekat dengan lokasi di pelanggan. Jadi, misalnya saya di Margahayu, saya akan di aplikasi itu akan ada rekomendasi siapa aja tukang sayur yang ada di Margahayu tersebut, nanti direkomendasikan. Terus akan tetapi pelanggan juga bisa memilih para pedagang yang mereka mau. Misalnya aku pengen pedagang tuh yang ada di Penyelukan misalnya, saya bisa nyari kayak Mang Udin di Penyelukan gitu, bisa. Terus yang keenam, setelah itu pelanggan klik pedagang, misal tokonya Mang Ujang, tukang sayur jalan Penyelukan 02, padahal saya ada di Mars gitu kan, padahal saya ada di Margahayu gitu. Tapi dia bisa milih ke yang wilayah lain. Terus yang ketujuh, setelah mengklik pedagang yang pelanggan inginkan,
pelanggan sudah dapat langsung mengorder sayur dan memilih bahan-bahan lainnya yang diinginkan sesuai kebutuhan. Di setiap profil pedagang sayur tersebut ada rekomendasi sayur yang bisa dipilih. Jadi pelanggan hanya tinggal mengklik beberapa buah sayur yang akan dipesan. Yang kedua, orderan akan diantarkan 1 hari setelah pemesanan. Yang ketiga, ada pun fitur pesanan on stock. Jadi ada on stock dan bisa juga pemesanan dulu gitu. Yang ke-8, setelah selesai mengorder, pelanggan klik selesai order dan pelanggan akan diperlihatkan total biaya yang akan dibayar serta waktu yang akan diantarkan ke lokasi oleh si pengantar sayur. Yang ke-9, pembayaran bisa cash atau melewati e-wallet. Yang ke-10, pelanggan hanya tinggal menunggu orderan. Seperti itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya untuk analisis keuangan, ada beberapa analisis keuangan yang kami berikan di sini. Di antaranya ada HPP, ada kebutuhan dana investasi, ada perhitungan harga pokok penjualan atau perhitungan dari HPP barusan, lalu biaya operasional, rasio selanjutnya ada rasio-rasio dari keuangan tersebut. Beberapa kelayakan untuk usahanya, di antaranya ada payback method, average rate of return, metode nilai sekarang atau net present value, metode probability index atau PI, metode tingkat balik internal atau internal rate of return, di sini disingkat jadi IRR. Yang terakhir ada metode benefit cost ratio atau BC ratio. Bisa dilihat perhitungan dari HPP dari produk kami, karena kami berhitungan dari jasa, jadi perhitungan kami dihitung secara konvensional, jadi per transaksi gitu, per transaksinya dihitung di perharinya. Ada beberapa inti dari perhitungan HPP utama kami, yaitu ada 3 hal yang harus diperhitungkan. Yang pertama, biaya tenaga kerja langsung, biaya akomodasi langsung, serta biaya pemasaran. Itu 3 hal utama dalam jasa atau utama hal dalam bisnis kami. Biaya tenaga kerja langsungnya ada administrator, programmer, serta marketer. Lalu biaya akomodasi langsungnya kerja sama dengan pedagang langsung. Terakhir ada biaya pemasarannya, ada pemasaran offline dan pemasaran online-nya. Lebih detailnya bisa dilihat dari gambar. Lalu, dan total biaya produksi jasa kami secara keseluruhan untuk 1 tahun senilai 88.450.000. Itu untuk perhitungan 1 bulan 30 hari. Lalu untuk harga pokoknya per transaksi hariannya bisa sekitar Rp2.948.330. Untuk kebutuhan dana investasi kami tidak jauh berbeda dengan perhitungan HPP di atas. Namun ada beberapa hal yang ditambahkan seperti biaya perangkat yang akan digunakan oleh para administrator atau para pemasar kami, yaitu biaya perangkatnya ada komputer admin, ada smartphone, lalu ada laptop operasional. Total untuk biaya investasi kami senilai Rp224.095.000. Untuk perhitungan harga pokok penjualannya, nilai HPP kami senilai yang barusan Rp2.948.333. Lalu perkiraan untung untuk satu transaksinya diperhitungkan dari berbagai macam aspek seperti iklan, lalu nilai dari keuangan virtual kami, keuntungan per transaksinya atau misalkan harga jualnya senilai Rp3.550.000. Jadi keuntungan untuk perharinya di sekitar beberapa transaksi senilai Rp601.670. Untuk biaya operasionalnya dibagi menjadi 4, ada sewa tempat, listrik dan air, kuota internet, serta gaji. Total untuk biaya operasional kami senilai
Rp7.600.000 itu untuk per tahun. Lalu untuk per bulannya senilai Rp7.300.000. Perhitungan BEP kami diperkirakan break-even point-nya lalu diambil dari total biaya operasional per bulan dibagi laba kotor per unitnya. Jadi total biaya operasionalnya senilai Rp7.300.000 dibagi Rp670.000, sekitar ada 13 transaksi atau kurang lebih 13 hari mungkin. Setelah perhitungan kami per 13 hari per transaksi gitu. Lalu untuk balik modalnya kurang lebih dihitung dari total biaya memulai dibagi laba kotor per unitnya. Dengan perhitungan ada kurang lebih 374 transaksi gitu. Atau kurang lebih 1 tahun lebih. 1 tahun lebih 2 minggu. Selanjutnya ada perhitungan pendapatan bersih dalam 1 tahun. Perhitungannya kami berikan simulasi dari bulan Januari hingga bulan Desember. Dan kenaikannya untuk setiap bulannya ada 20 transaksi. Dimulai dari bulan keduanya setelah kami mulai dan menjalankan operasional. Dan keuntungan total transaksinya kurang lebih ada 2.200 transaksi. Dan laba kotor dalam 1 bulan atau dalam 1 tahunnya kurang lebih ada Rp1.323.684.000. Dan ada balik modalnya, perhitungan balik modal kami pada bulan ketiga. Dihitung dari total modal awal dibagi laba bersih rata-rata per bulan. Jadi ada 2,18 atau kami bulatkan menjadi 3 bulan. Balik modal kami pada bulan ketiga. Lalu yang terakhir ada rasio keuangan dan kelayakan usaha. Dihitung dari NVP, IRR, BC ratio, payback period. Kita ke payback period dulu atau misalkan metode pengembalian investasi. Payback period di sini ada total investasi dibagi cash flow per tahun dikali 1 tahun. Total investasi kami senilai 224.095.000. Lalu dibagi cash flow kami per tahun sekitar Rp1.323.684.000 dikali 1 tahun atau kurang lebih dalam payback period kami 2,04 bulan atau 0,17 tahun. Average return atau tingkat keuntungan rata-rata yang akan diperoleh dari investasi yang dihitung dengan dibandingkan rata-rata dan initial investment. Jadi untuk IRR-nya dinilai dari earn after tax atau hasil dari perpajakan dibagi initial investment investasi kami gitu. Sekitar ada perhitungan tersebut menghasilkan nilai sebesar 275,2%. Selanjutnya ada NVP atau metode nilai sekarang, selisih antara nilai sekarang investasi dengan nilai sekarang dari penerima kas bersih di mana yang akan datang dapat dihitung menggunakan metode ini yaitu dengan rumus berikut. Untuk rumus NVP sendiri dihitungnya untuk berapa tahun, lalu cash income setelah pajaknya. Perhitungan kami selama kurang lebih 2 tahun, lalu NVP-nya ada sekitar 200.629.250.000 dengan asumsi bunga 9% per tahun. Lalu metode probability index-nya, kas bersih dibagi investasi. Untuk kas bersihnya atau dana investasi kami senilai 7 juta
saya tarik kembali sekitar 7.430.000.000 dibagi investasi kami senilai 224.950.000 dikali 100%, atau PI kami kurang lebih dinilai dari aspeknya ada, kalau misalkan di sini PI lebih dari 1, maka proyek dinilai kurang dari 1 atau sama dengan 1, maka proyek tersebut tidak layak. Sedangkan proyek kami di sini bernilai kurang lebih 3.302,95, maka menurut perhitungan PI kami, yaitu produk kami termasuk layak. Yang terakhir, ada 2 lagi, ada metode IRR, suatu nilai petunjuk yang identik dengan beberapa besar suku bunga yang dapat dihasilkan oleh investasi tersebut dibandingkan dengan suku bunga bank yang berlaku umum. Dalam perhitungan di sini kami menggunakan hitungan dari Excel. IRR kami sekitar 2.993% dari perhitungan suku bunga 12.629.250.000. Yang terakhir, metode benefit cost ratio BNC ratio kami senilai 56,14. Sekian untuk analisis keuangan dari kelompok kami. Silakan untuk rekan saya selanjutnya. Selanjutnya ada analisis bisnis model Canvas. Yang pertama ada dari customer segment. Customer segment dari kami adalah konsumen sayur yang biasa berbelanja di pasar, ibu rumah tangga, konsumen yang gemar memasak, dan masyarakat umum. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama adalah membuat kepercayaan kepada konsumen, menjamin kualitas produk, menyediakan paket resep makanan yang mudah untuk pembeli. Selanjutnya ada value proposition. Value proposition dari kami adalah pengiriman cepat karena diantarkan oleh tukang sayur keliling, memiliki fitur resep makanan yang bermanfaat untuk konsumen, memiliki mitra tukang sayur keliling yang sudah dikenal oleh warga sekitar, dan menjamin kualitas produk yang dikirimkan. Selanjutnya ada key activities. Key activities kami menyediakan beragam produk yang bisa dipesan langsung oleh konsumen, mengantarkan langsung pesanan ke konsumen, dan menjamin kualitas produk yang diantarkan. Selanjutnya ada key partners. Key partners kita ada tukang sayur keliling, jasa pembuatan aplikasi, dan produsen tempat tukang sayur mengambil sayuran. Selanjutnya ada key resource. Key resource kami adalah aplikasi dan tukang sayur keliling sebagai mitranya. Selanjutnya ada channels. Channels kami adalah word of mouth dan social media ads. Cost structure kami adalah biaya pembuatan aplikasi, biaya untuk tukang sayur, gaji karyawan, dan biaya pengiriman. Revenue stream dari kami adalah menjual sayur-sayuran segar dan pesan antar sayuran berbasis aplikasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, presentasi proposal PKM kelas kewirausahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.